Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis sebuah rekaman CCTV yang diambil dari Rumah Sakit Al-Shifa. Rekaman itu disebut IDF menunjukkan dua sandera Hamas yang dibawa ke RS terbesar di Gaza itu. Video rekaman CCTV tersebut dirilis pada Minggu, 19 November 2023 lewat akun X IDF. Dikutip dari Tribun News, dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang yang diduga adalah Hamas membawa dua sandera ke Rumah Sakit Al-Shifa. Disebutkan rekaman sisi itu diambil pada 7 Oktober 2023, hari pertama perang antara Israel dan Hamas dimulai. Dalam video, seorang pria bercelana pendek dengan kemeja biru diseret melalui aula oleh 5 pria. Kemudian tampak pula seorang pria terluka yang dibawa ke ruang perawatan. Terlihat pula beberapa pria yang berkalung senapan. Dalam keterangan yang dibagikan IDF, mereka menyebut bahwa sandera itu adalah warga sipil Nepal dan Thailand. Kedua warga asing itu disebut IDF diculik oleh Hamas dari wilayah Israel. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat diverifikasi kebenarannya. Para petugas medis Palestina mengevakuasi bayi-bayi prematur yang dirawat di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Puluhan bayi itu dipindahkan lantaran berisiko tinggi terhadap gempuran serangan dari Israel. Menyusul hal tersebut, PBB pun berjanji bakal memindahkan pasien dan staf yang masih berada di RS Al-Shifa. Dikutip dari The New Arab, ada 31 bayi prematur yang dievakuasi dari RS terbesar di Gaza itu. Bayi-bayi tersebut dipindahkan pada Minggu 19 November 2023. Puluhan bayi itu dievakuasi lantaran RS Al-Shifa dikabarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai zona kematian. Muhammad Zakur, Direktur Jenderal RS Al-Shifa mengatakan 31 bayi prematur itu dibawa dengan ambulans Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina ke rumah sakit di Gaza Selatan. Disebutkan ada 11 bayi prematur yang tengah dalam kondisi kritis. Para dokter mengemukakan bahwa semua bayi berjuang melawan infeksi serius karena kurangnya pasokan medis. Rupanya tak satu pun dari bayi-bayi itu yang didampingi oleh anggota keluarga mereka. Hal itu lantaran Kementerian Kesehatan di Gaza tak dapat menemukan para keluarga bayi-bayi tersebut. Seiring dengan itu, naasnya ada 2 bayi yang meninggal dunia saat menunggu proses pemindahan. Gencatan senjata di wilayah Gaza rupanya masih belum bisa terwujud. Padahal tekanan dari dunia internasional terus membanjiri pasukan Israel. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Israel dan militan Hamas telah sepakat melakukan jeda militer dan pembebasan sandera. Namun kabar itu disanggah oleh juru bicara Gedung Putih yakni Adrian Watson. Dikutip dari Tribun News, Adrian Watson menuturkan bahwa belum ada kesepakatan mengenai gencatan senjata sementara. Dalam pernyataannya pada Sabtu 18 November 2023, ia juga mengungkap bahwa Amerika Serikat terus berupaya untuk mencapai kesepakatan tersebut. Sebelumnya, The Washington Post melaporkan kesepakatan antara Israel dan Hamas yang ditengahi Qatar itu telah dicapai. Israel disebutkan setuju untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 5 hari. Begitupun dengan Hamas yang sepakat untuk membebaskan 50 sandera atau lebih. Seperti diketahui sejak merebaknya peperangan pada 7 Oktober 2023, Hamas menyandera ratusan orang. Diketahui ada 240 orang yang ditawan oleh militan Palestina tersebut. تعتلي أبراج الشيخ زايد حالة من الهرع زي ما انتم شايفين وبنحاول نطلع بطريقة. Pasukan Israel menembakkan artileri di area Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Serangan itu dilakukan tentara Zionis pada Minggu 19 November 2023 malam. Seorang dokter dikabarkan terluka akibat pecahan peluru di halaman rumah sakit tersebut. Sejumlah video beredar dan memperlihatkan kondisi mencekam di dekat RS Indonesia. Dalam video tersebut tampak terjadi kebakaran besar serta suara ledakan yang keras. Dilaporkan serangkaian artileri itu ditembakkan di bagian utara Gaza dan sekitar Rumah Sakit Indonesia.
Dikutip dari Al Jazeera, tank milik pasukan Israel juga mendekati area rumah sakit. Beberapa orang yang tinggal di area tersebut mengatakan bahwa tentara Zionis kini mengepung RS Indonesia. Mereka juga membombardir sejumlah lokasi di sekitar rumah sakit tersebut. Dalam sebuah laporan dikabarkan bahwa pasukan Israel mencoba menargetkan siapapun yang berusaha meninggalkan RS Indonesia. Saat ini pun generator di RS tersebut telah dimatikan. Padahal RS Indonesia merupakan satu-satunya rumah sakit yang masih berupaya menawarkan layanan medis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengepung dan menyerang rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Penyerangan itu terjadi pada Senin 20 November 2023. 8 warga Palestina dikabarkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Dikutip dari Tribun News, pemboman ini menargetkan rumah sakit tersebut secara langsung. Israel meluncurkan peluru tajam dan artileri ke RS Indonesia di Gaza. Video dan foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kerusakan di dalam area rumah sakit tersebut. Saksi mata di lokasi mengatakan pemboman Israel menyebabkan generator di RS Indonesia berhenti bekerja. Tak hanya itu, pasukan IDF disebut menembaki siapapun yang bergerak di luar pintu RS tersebut. Artileri pendudukan membom lantai 2 Rumah Sakit Indonesia. Direktur Kesehatan Palestina juga melaporkan bahwa pasukan Zionis mengebom Departemen Operasi di Rumah Sakit Indonesia itu. Pemboman tersebut dikatakan mengenai bagian bedah wanita dan melukai dokter yang melakukan operasi. Pasukan Israel mengklaim menemukan sebuah terowongan sepanjang 55 meter di bawah kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Penemuan terowongan itu terjadi pada Minggu 19 November 2023. Terkait dengan itu, militan Hamas dan staf medis di RS Al-Shifa membantah tudingan Israel. Dikutip dari Tribun News, RS Al-Shifa memang menjadi fokus operasi pasukan Zionis. Pasalnya, mereka menganggap bahwa Hamas menggunakan fasilitas kesehatan itu sebagai tameng sekaligus markasnya. Terlebih setelah tentara IDF itu menemukan terowongan yang membentang panjang di area RS Al-Shifa. Menanggapi hal itu, Hamas dan staf medis di Rumah Sakit Al-Shifa membantah tuduhan tersebut. Diberitakan sebelumnya, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan pintu masuk terowongan itu ditemukan saat buldozer mereka merobohkan dinding luar kompleks RS. Mereka lantas menemukan sebuah lubang berbentang dengan tangga spiral. Disebutkan Hagari, terowongan itu memanjang sejauh 55 meter. Namun pasukan IDF belum mencoba membuka pintu itu lantaran takut ada jebakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali disorot. Tak hanya soal kepemimpinannya dalam perang Israel melawan Hamas. Kali ini ia disorot lantaran tersandung kasus mega korupsi. Dikutip dari Tribun News, Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu dengan 3 skandal pada 2019 lalu. 3 skandal itu termasuk menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu didakwa menerima ratusan ribu dolar sampahnya dan cerutu dari miliarder Armond Milchan dan James Packer. Tuduhan lainnya, Netanyahu didakwa meloloskan kemudahan aturan untuk bisnis telekomunikasi milik Saul Elovich. Pertengahan tahun 2023 ini, skandal korupsi Netanyahu kembali naik ke permukaan. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri Israel yang menjabat dalam waktu yang lama. Ia menjabat dari 1996 hingga 1999 dan dari 2009 hingga 2021. Namun kasus korupsi Netanyahu tak muncul lagi setelah Israel gencar melakukan agresi militer ke wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Iran sebagai dalang di balik pembajakan sebuah kapal kargo di Laut Merah. Netanyahu menyebut Iran terus melakukan agresi terhadap Israel dan dunia.
Karena itulah Netanyahu beranggapan bahwa pembajakan yang dilakukan Houthi Yaman adalah proksi Iran. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyalahkan Iran atas pembajakan kapal tersebut. Menurutnya, tindakan Iran itu menciptakan implikasi internasional mengenai keamanan jalur pelayaran global. Seperti diketahui, ada sekira 25 awak dari berbagai negara yang menumpangi kapal tersebut. Disebutkan ada warga asal Ukraina, Bulgaria, Filipina, hingga Meksiko. Namun Netanyahu mengklaim tak ada satupun warga Israel yang turut dalam kapal tersebut. Namun Houthi Yaman mengatakan bahwa pada Minggu 19 November 2023, mereka menyita sebuah kapal milik seorang pengusaha Israel. Kabar ini muncul setelah sebelumnya Houthi mengancam akan membumi hanguskan kapal-kapal milik Zionis. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Bantuan tahap 2 ini dikirimkan pada Senin 20 November 2022. Puluhan ton bantuan itu mencakup obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya. Dikutip dari Tribun News, bantuan sebanyak 21 ton itu diangkut menggunakan 2 buah pesawat. Presiden Joko Widodo sendiri yang melepas bantuan tersebut di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Jokowi menegaskan bantuan untuk warga Palestina itu tak hanya berasal dari pemerintah saja, melainkan masyarakat turut andil dalam mengirimkan bala bantuan itu. Diketahui bantuan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah. Kemudian ada pula yang berasal dari sejumlah perusahaan dan masyarakat. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan itu akan menuju ke El Arish di Mesir. Nantinya, bantuan sebanyak 21 ton itu kemudian disalurkan ke Gaza, sama seperti pengiriman bantuan tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Bapak Juhair Al-Sun, Pak Menteri, Bapak sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 2 pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton, yang ini adalah berupa obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah dan juga berasal dari perusahaan, dari masyarakat, antara lain dari PT Paragon Teknologi dan Inovasi, kemudian Indonesian Humanitarian Alliance, Kitabisa, Basnas, WeCare, dan yang lain-lainnya. Sama seperti bantuan yang pertama, pesawat nanti akan menuju ke Al Arish di Mesir, kemudian selanjutnya akan disalurkan ke Gaza. Dan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina, dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan bisa masuk
dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku bahwa Prancis bakal ikut andil membantu warga Palestina di Gaza. Pihaknya menuturkan akan mengirimkan lebih banyak pasokan medis dan kapal rumah sakit kedua. Macron menjanjikan Prancis akan mengirim kebutuhan medis pada pekan ini. Dikutip dari Tribun News, Macron menuturkan Prancis akan mengirimkan pesawat dengan lebih dari 10 ton pasokan medis. Kapal induk Prancis Dixmude yang memiliki 40 tempat tidur akan tiba di Mesir dalam beberapa hari mendatang. Pesawat sipil dan militer juga akan dikerahkan untuk mengevakuasi anak-anak yang sakit atau terluka dari wilayah Gaza. Awal bulan ini diketahui pesawat Prancis mengirimkan 54 ton bantuan untuk warga di Gaza. Sebelumnya, Macron juga mengatakan pada Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu bahwa terlalu banyak korban sipil dalam perang ini. Presiden Prancis itu juga bahkan mengingatkan Netanyahu tentang kebutuhan mutlak dan pentingnya gencatan senjata. Kelompok Houthi Yaman kini menguasai kapal kargo Galaxy Leader setelah membajaknya di Laut Merah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap rakyat Palestina atas agresi militer Zionis. Disebutkan pemilik kapal yang dibajak itu adalah seorang pengusaha Israel. Namun Israel justru membantah pernyataan tersebut. Dikutip dari Tribun News, Israel menyebut kapal kargo itu merupakan milik perusahaan Inggris dan dioperasikan di Jepang. Pihaknya juga menyatakan bahwa tak ada awak kapal yang berkewarganegaraan Israel. Diketahui Houthi membajak kapal tersebut dalam perjalanan dari Turki ke India. Dikabarkan ada sekira 25 awak dari berbagai negara yang menumpangi kapal itu. Disebutkan ada warga asal Ukraina, Bulgaria, Filipina hingga Meksiko. Diberitakan sebelumnya Menteri Penerangan di Pemerintahan Keselamatan Nasional, Dev Allah Al-Sami mengatakan semua kapal Israel di Laut Merah akan menjadi sasaran sah Angkatan Bersenjata Yaman. Mereka mengaku memiliki semua informasi terkait kapal-kapal pasukan Zionis itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.